Halo cuy, jadi gua hari ini mau main ke tempat Mas Dedi. Abim, see you. Aku OTW ke tempat kamu. Let's go. Halo cuy, gue udah di Mandala Krida, mau liputan Abim, dan di sini bising banget. Gimana serunya? Ikutin aja, let's go. Abim in the sky. Let's go. Ini gue mau lihat-lihat motornya Abim. Gue nggak tahu spek jelasnya, tapi nanti bakalan kita tanyain. Dan ini motor spesialis buat latihan, buat kompetisi ada lagi cuy. Ya udah, kita kulik lagi yang lainnya. Mas Didi apa kabar? Tas lu? Baik, alhamdulillah. Turut prihatin 2020 berapa kali race? Cuma 3 kali race. 3 kali race. Yang seharusnya biasanya jadwalnya tuh berapa?
setahun. per kejuaraan ada yang 5 seri, ada yang 6 seri. Kurang lebih 15-an lah ya. 15-an. Oke. Cuman 3. Itu pun di awal-awal tahun pastinya. Sebelum Maret. Sebelum corona intinya ya. Dan sekarang kegiatannya latihan atau gimana Mas? Atau ada kegiatan? Ya, yang jelas itu. Terus yang paling susah itu untuk Abim, gimana caranya dia biar tidak boring ya. Oh. Cuma latihan nggak ada kompetisi. Yes. Jadi apa saya inisiatif Mas jadi buat Abim biar nggak boring ya, gitu? saya bawa ke beberapa sirkuit yang nggak jauh-jauh dari Jogja. Jauh dari Jogja. Terus race bikin sendiri sama anak-anak ya, didik simulasi balap lah. Oke. Biar tetap ada semangatnya kan gitu kan. Nah harapannya Mas, ini kan pandemi dan kita saya pun atau Oki pun juga belum tahu kan kita ini berakhirnya sampai kapan. Walaupun vaksinnya udah ada, harapan lu gimana? Ada vaksin dan nggak ada vaksin, yang jelas imun setiap orang yang ada di Indonesia ya mau nggak mau harus sehat. Oke. Yang jelas jaga kesehatan, satu tetap harus olahraga. Tetap harus race pastinya. Oke, jadi obat corona istilahnya hati senang, pikiran nggak stres juga race ya di antaranya. Oke. Dan gini Mas, kalau misal pun ada beberapa pertanyaan teman-teman, balik lagi kalau mau, ini kan era pandemi, kelas masih buka kan? Masih tetap buka kan? Tetap atau buka, ada tapi tetap saya menggunakan protokol yang kesehatan? sudah ada. Oke. Umpamanya dari luar kota ya mau nggak mau harus ada surat sehat. Ada surat sehat dulu. Surat sehat. Tapi semua training normal kan? Dalam artian ada yang dikurangi kas selama pandemi atau gimana? Ini menarik ini. Mandala Krida ini baru dibuka beberapa sebulan kemarin. Jadi saya ke negara sebelah intinya. Oke, negara sebelah. Berlatih di situ intinya. Yang jadi tidak terbiasa di sekolah balap saya itu perjalanan untuk kita praktis latihan itu jauh, lebih jauh. Memakan waktu lama lah intinya seperti itu. Berapa lama Mas? Kurang lebih? Ya. Kalau naik mobil 2-3 jam. Wow, jadi ini ngerasain banget sih 2-3 jam di mobil yang seharusnya kondisinya prima sejak berangkat ya kan Mas ya. Semangatnya dari ambience dari rumah atau dari mes tuh udah ayo riding. Ya. Tapi harus nunggu dulu 3 jam di perjalanan. Sehingga hasil praktisnya ngaruh nggak Mas? Kalau ngaruhnya sih enggak, saya tetap ada di kualitasnya latihan yang bagus, intinya seperti itu. Terus yang paling berubah itu kan di jadwal ya. Oke. Yang tiap hari kita biasanya fisik, pagi, siangnya kita latihan motor. Nah sekarang jadi kita sehari fisik, sehari motor. Karena kita terbentur jarak. Oke. Rencana 2021 Mas? Tapi pasti ada racing sih. Walau race pasti mungkin masih ada. Kesempatannya gimana tuh kalau menurut Mas Dedi? Ya kita lihat ke depannya ya. Dalam artian race ada dan tidak ada, yang jelas anak-anak harus siap. Oke. Itu. Itu. Ya. Oke. Tapi harapan besar sih ada race. Harus ada. Jadi buat ya mungkin ada pihak-pihak terkait atau sponsorship lainnya. Ini mungkin acuan juga sih Mas. Karena Kempes pun acara event seperti itu bisa ada walaupun di era pandemi. Gak mungkin gak bisa kalau race pun tetap ada dengan protokol-protokol yang baru. Iya kan? Ya. Saya bilang kayak gitu. Mungkin bikinlah regulasi yang baru tentang kesehatan, tentang protokol, tentang race roomnya yang sendiri-sendiri. Bisa kan kayak gitu ya Mas ya? Ya saya rasa ini udah memikirkan itu ya. Oke. Ya, kita tinggal nunggu aja 2021 itu akan seperti apa aturannya akan gitu. Terus buat Abim ke depannya Mas, ini kan udah pindah nih. Terakhir, nih jujur ya, kalau gua tuh susah bilang saya atau aku, karena nggak terbiasa dengan hal itu. Jadi bukan karena nggak sopan nih, cuy. Bukan karena nggak sopan, karena emang udah kebiasaan. Dan harapan buat Abim, tahun lalu kan masih pakai ring kecil, ya. Sekarang udah pakai ring 17. Pertama kali, apa yang Abim bilang pada saat itu? Experience-nya Abim? Experience-nya yang jelas motor lebih nyaman. Karena dengan lingkar roda yang lebih besar di jalan kan dia lebih stabil ya. Lebih stabil. Nah Abim kan ada 2 motor tuh kalau ya gue lihat Mas, ada Yamaha sama
Honda. Abimnya sendiri lebih, lu lihatnya Abimnya sendiri lebih nyaman di mana? Jadi gini mas, dengan dua karakter motor yang berbeda. Yes. Abim ini saya kasih pelajaran untuk bisa membaca. Oh, kalau yang tipe ini saya naik motornya harus. Yang ini tipe motor ini saya harus menyikapinya seperti ini. Nah, intinya harus menguasai dua hal itu. Nah, intinya pembelajarannya di situ mas. Kenapa saya kasih dua tipe motor yang berbeda. Kesulitannya Abim pada saat pindah dari ring kecil ke ring besar apa mas? Start ya. Sama dia turun sendiri belum bisa. Nah, akhirnya berjalan dia punya cara. Jadi startnya di sini. Ya, di frame. Antara jok dan frame. Tapi itu sebenarnya boleh nggak sih mas kalau dalam arti balapnya? Gimana tuh? Saya nggak, peraturannya nggak tahu ya. Belum ada bakunya. Yang detailnya seperti apa, cuma beberapa kejuaraan kemarin saya coba dia start sendiri ada di besi, nggak ada masalah. Ya. Dan first race-nya dia masih saya pegangin. Iya, lihat tuh dipegang di belakang, terus dilepas. Ya. Terus lagi kalau misalkan mesin-mesin yang ini yang Honda Supra GTR. Ya. Supra GTR. Mesinnya ada yang dikulik lagi nggak sih mas? Selain gas spontan dan hal lainnya. Kalau engine untuk kelasnya Abim ini kan dia nggak boleh diapa-apain ya, dikorek apa. Nggak boleh. Cuma kita boleh noken as boleh kita ganti. Noken as boleh. Ya, bare clap. Kelistrikan. Kayak CDI nggak boleh. CDI nggak boleh. Kita ECU kan sekarang udah ECU ya. ECU, jadi ECU harus standar. Terus paling kita maininnya di hitungan noken as sama gigi rasionya. Ya, nanti panjang pendeknya kita atur. Ngajarin Abim kopling susah nggak? Waktu itu pakai ring kecil kan udah kopling ya, jadi udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Karena kalau motor kayak gini giginya dalam pendeknya itu diukur gimana mas? Adjustingnya sama Abim ada kesulitan nggak? Ya saya sesuaiin sama postur dia. Sampai nemu? Ya jadi kayak posisi footstep stang ini benar-benar saya ukur. Abim semua tuh. Abim semua itu sampai berapa lama mas? Nyamannya sampai. Jadi setiap saya dapat data saya revisi. Ini udah dapat nih, udah semua. Atau ada nanti yang kurang apalagi? Sementara ini paling nyaman so far. Tapi nanti pasti akan ada masalah saat dia semakin kencang. Semakin kencang. Semakin kencang pasti akan ada problem baru. Entah itu di suspensi, entah itu di apa. Karena kebutuhannya kan beda kan. Benar. Akan menarik lagi di tahun depan, kita lihat apakah race akan seperti ini aja atau mungkin ada race lain. Tapi gue harapin sih mas, anak didiknya juga tetap semangat. Apapun kondisinya sih, kita harus di kondisi seperti ini aja kita bisa survive gitu. Apalagi nanti di kondisi normal, kita harus bisa lebih ngulik lagi nih kita bisa ngapain. Betul sih. Dan sebenarnya kalau untuk aku menguntungkan karena dengan tidak ada kejuaraan dia semakin siap karena saya latih terus kan. Karena dia memang sebenarnya belum ada di kompetisi ini sebenarnya kan gitu. Jadi sembari menyiapkan itu, berlatihan sampai dengan benar-benar siap baru gas. Ya, intinya gitu. Nih, for your information teman-teman gua, Abim tuh udah punya channel YouTube sendiri sejak bulan apa ya? Juli. Pokoknya ya corona meledak itu jadi punya ide konten. Bikin gitu. Jadi Abim udah punya konten. Kalau kalian mau nonton konten-kontennya Abim atau teman-teman balap lainnya, silakan cek di deskripsi aja, nanti gue taruh di bawah. Banyak yang akan dikulik di Abim, jadi silakan nonton di sana kalau nggak puas dengan video ini. Gitu. Ada pesan lagi nggak mas buat teman-teman? Ya apa ya, pesannya tetap semangat aja, mau kondisinya seperti apa. Kalau memang kamu ada di passionmu sendiri ya jalanin, tekunin, semakin serius aja. Ya benar, apa yang disuka nanti bisa disupport sama semesta sih istilahnya. Ya udah, Goki Adam sekian aja. Balik kameranya dong, teman-teman yang lainnya dong. Tuh, jadi ada penontonnya ada dong. Nah, balik lagi ke sini. Jadi sekian aja visit tahun ini sama Mas Dedi.
Semoga tahun depan sudah normal lagi, normal kembali, dan juga banyak kejuaraan. Intinya anak-anak bisa grow up semuanya sih, bisa berkembang. Thank you Mas Dedi. See you next video. Gue Oki Adam, Mas Dedi Permadi, Abimanyu. Peace, dadah.